Besar seperti ini kita bisa 12, tergantung dari kesehatan tanaman juga. Ya. Jadi kalau batang sulur semakin besar itu ternyata bisa dibikin 12 Iya. vanili ya. Makanya tadi Pak Wayan bilang pilihlah bibit yang sulurnya yang besar, tanam sulur panjang. Makanya akan menghasilkan buah yang grade-grade yang seperti ini. Ya, yang di besar. atas 20 Ya, 20 cm bisa 24 cm bisa. Oh, siap. Itu grade super Amerika kalau kita bahasa petani bilang. Ya, makanya tadi saya jelaskan bahwa kalau mau nanam vanili kan harus batang besar, bibit yang bagus ya. besar ya. Ya, oke Mas. Oke. Pak Wayan, berarti ini buahnya vanili ini ya? Ya Mas, ini bisa diperkenalkan ketika kita di awal sudah cerita cari sulur yang bagus. Betul. Terus kita kawinkan maksimal dalam satu tandan bunga itu hanya 10 polong atau 8 polong. Kita bisa hasilkan buah vanili yang grade-grade seperti ini Mas, 20 sampai 24 cm. Ini kita maksimal kawinkan hanya 8 polong. Ini 8 polong. Ya, ini kalau permintaan ini grade-grade super ini. Ini kan baru umur di usia 3 bulan. Belum matang ini masih buah. Jadi dari bunga tadi tuh 3 bulan segini ya? Ya, segini. Ini. Oh, besar sekali ya. Ya. Ini udah nanti grade super ini. Ya, grade super ya. Oke. Wah, mantap sekali ya. Iya. 8 polong tuh ini ya? Ya, ini. Kalau ini namanya satu tandan. Ini satu tandan, ada kita kawinkan 8 bunga. Ini akan menghasilkan polong-polong buah vanili yang grade super seperti ini. Jadi satu tandan tuh bagusnya tetap berapa polong kalau? Sebenarnya gini, kalau bibit Pak Wayan kan ada yang sampai 2 kilo dalam satu tandan ini. Ini kebetulan yang 2 kilo sudah saya panen. Nah, karena ini proses yang berikutnya. Ini dulu saya panen yang 2 kilo ya setahun yang lalu. Ini masih ketinggalan kan? Masih ini. Saya panen ini 1,5 kilo dan yang di sebelahnya ini ada 2 kilo. Ini buktinya dulu. Nah, ini yang berikutnya karena Pak Wayan ya maklum aja sering warawiri. Oke, salam sehat kaya luar biasa. Berjumpa lagi dengan Wayan Rinaid SW. Semoga di hari ini kita para petani pada khususnya dalam keadaan sehat walafiat dan seluruh masyarakat Indonesia terutamanya. Supaya di hari ini kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tentu di hari yang baik ini saya sebagai petani harus terus melakukan sesuatu sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan para sahabat tani dimanapun Anda berada. Mohon maklum atas dari beberapa video yang sudah saya tayangkan di channel YouTube saya Rinayade SW Channel. Apabila kurang berkenan dan mungkin perlu juga diperbaiki, kritik dan saran Anda saya tunggu di kolom komen. Dan jangan lupa bantu juga subscribe, like, dan komen. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, tutorial hari ini bagaimana kita antisipasi harga vanili murah dengan mengutamakan kualitas buah vanili. Para sahabat dari berbagai referensi yang saya dapatkan dari tahun 90-an kita tahu bersama vanili pernah booming sekali para sahabat. Bahkan harganya juga sangat luar biasa mahal para sahabat. Nah, belakangan itu mulailah vanili tidak ada yang membeli. Karena apa? Negara kita di blacklist untuk menjual buah vanili ke luar negeri. Nah, pada kesempatan yang baik ini tentu saya mengajak teman-teman dimanapun Anda berada yang punya keahlian lebih tentang bagaimana bisa membuat produk daripada buah vanili original itu menjadi produk turunannya. Kita belajar semua para sahabat. Walaupun kita jadi petani, mulailah kita menjadi petani dari hulu sampai hilirnya. Karena ketika kita menjadi petani hanya bisa memproduksi, itu adalah merupakan suatu kelemahan kita juga sebagai petani. Apabila misalnya tersendatnya kita bisa ekspor ke luar negeri buah vanili kita karena unsur seperti kemarin ada COVID, ada misalnya gangguan keamanan. Nah, maka produk dari pertanian kita itu sendiri ketika kita bisa olah menjadi produk turunannya sehingga kita bisa jual di dalam negeri para sahabat. Nah, para sahabat, tentu di setiap konten saya, selain saya praktek langsung menjadi pembudidaya vanili, action langsung saya membuat channel YouTube, tentu juga
hal-hal yang mungkin akan membuat semangat kita menjadi petani penting juga saya gaungkan. Walaupun dari latar belakang saya hanya sebagai petani autodidak, para sahabat. Para sahabat tani khususnya para petani paneli, jangan pernah Anda putus asa dan patah semangat ketika dalam berbudidaya paneli itu kita ada masalah. Nah, tentunya dengan banyak famili, karena kita sebagai petani paneli tentu jadikan sebuah jalan untuk mencari solusi, karena kita sering-seringlah sharing sesama petani. Karena apa, para sahabat? Ketika kita mampu nanti membuat suatu komunitas, ibarat kita misalnya sama provinsi, para sahabat, tentu semua komunikasi, semua permasalahan kita bisa carikan solusi atas apa pengalaman yang kita lakukan sebagai petani. Tentu di sini kita tidak harus mengklaim diri kita paling hebat tentang budidaya paneli. Karena menurut saya semakin banyak teman petani, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, sehingga itulah kita filter, kita saring menjadi ilmu-ilmu yang betul-betul bermanfaat bagi regenerasi kita ke depan yang mau menjadi petani paneli. Para sahabat, saya sendiri Wayan Rinaya DSG adalah petani pemula, petani yang baru belajar. Hanya saya punya prinsip hidup, bagaimanalah pekerjaan itu jadikan sebagai hobi. Nah, dari hobilah kita mencintai suatu tanaman, maka harga murah pun masih kita rawat tanaman. Dan jangan ambisi untuk menanam banyak. Ambisi penting untuk bagaimana kita lebih maju. Tapi kalau ambisi sampai kebablasan, tidak sesuai kemampuan dan kemauan untuk melakukan penanaman paneli, tentu juga akan menjadi bumerang. Karena beberapa bulan yang lalu saya diundang berkunjung ke Jawa Barat, tepatnya ke Cirebon. Itu banyak menanam, tapi ya ilmu budidayanya sembarangan, sehingga apa? Yang dihasilkan adalah kerugian, sehingga itu akan memberikan catatan buruk dan mungkin trauma bagi petani-petani yang mau menjadi petani paneli. Nah, maka daripada itu lebih baik kita menanam paneli dengan sesuaikan dengan kemampuan kita, dan kita terus jangan pernah berhenti untuk belajar, sehingga dengan belajarlah kita mendapatkan solusi atas apa yang kita inginkan. Dan masalah-masalah di budidaya paneli bisa kita antisipasi, para sahabat. Kehancuran harga paneli dimulai bukan dari customer atau buyer kita, tapi sebenarnya dimulai dari pola pikir kita sebagai petani, karena kita hanya mengejar materi. Karena menurut saya materi atau mahal harga paneli itu ditentukan dari hasil kualitas produk kita. Tentu untuk mencari itu tidaklah mudah, para sahabat. Tentu butuh proses. Maka saya sendiri menggeliatkan perpanelian ini khususnya di daerah saya itu kurang lebih dari beberapa tahun yang lalu. Tentu butuh proses yang harus saya jalani. Mulai kita buat komunitas dan sebagainya. Mulai kita belajar bagaimana kita menerima bimbingan dan binaan daripada para akademisi, para praktisi, dan juga tidak terlupa dari Kementerian Pertanian, ada Dinas Pertanian. Marilah kita berkolaborasi, karena dengan berkolaborasi lah kita akan banyak mendapatkan solusi, para sahabat, dimanapun Anda berada. Tentu setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi ketika ada orang yang memiliki ilmu tidak dibagikan, menurut saya adalah miskin untuk bagaimana berbagi. Karena hidup ini tidak cukup ilmu itu kita bawa mati, tapi percaya atau tidak, ketika kita berbagi kepada orang lain, walaupun kemampuan kita belum sehebat orang yang memang lebih hebat, lebih senior tentang budidaya paneli, tapi apa artinya ketika kita senior, kita memahami ilmu yang banyak, tapi kita tidak berbagi? Karena menurut saya hidup ini penting kita berbagi. Hidup ini indah pada waktunya ketika kita banyak berbagi. Karena begini, para sahabat, kadang memang kalau kita melakukan konten-konten seperti motivasi, konten-konten pemberdayaan petani dan lain sebagainya, itu minim subscriber, subscribe-nya. Nah, kalau misalnya kita kebiasaan, kita masyarakat 62, yaitu kalau misalnya menontonkan kekayaan, kemewahan, artinya yang instan-instan, yang begitu mungkin wah, ya luar biasa, para sahabat. Nah, itulah
maka saya fokus dan saya juga berkomitmen bagaimana terus akan membuat video-video di channel YouTube Rina Deswi tentang yang berkaitan dengan petani. Tidak harus dengan paneli saja. Karena bagaimana saya sebagai warga bangsa Indonesia bahwa petani adalah pekerjaan yang paling mulia. Tentu tidak bisa kita melihat atau menilai seseorang dari finansialnya. Karena keikhlasan seseorang itu tidak bisa kita ukur dari materinya yang bisa mereka bagikan kepada orang lain. Tapi menurut saya ketika kita mampu berbagi ilmu itu akan lebih penting, karena ilmu akan bisa mendatangkan uang atau materi, bahkan yang lainnya para sahabat. Tapi kalau uang hanya bisa mendatangkan uang. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai saat ini kalau uang bisa betul mendatangkan uang, tapi uang yang kecil jarang mendatangkan uang besar. Maka kalau kita berbagi ilmu kecil pun kita bagikan bisa mendatangkan uang. Karena apa? Dari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Walaupun ilmu itu tidak seperti orang yang memang hebat di bidangnya dan senior. Karena banyak anggapan orang yang tidak saya paham bahwa air beriak tanda tak dalam. Kalau menurut saya mungkin sebagian orang percaya itu ada betulnya juga. Artinya untuk bagaimana menilai orang itu sombong dan tidak sombongnya. Tapi kalau orang ikhlas, walaupun sedikit-sedikit dia beriakan atau mereka bagikan, itu bermanfaat bagi banyak orang. Tentu masalah dalam dan tidak dalamnya suatu ilmu seseorang itu tidak bisa kita tentukan kalau hanya diam para sahabat. Maka dimanapun Anda berada para petani, tolong kalau teman-teman ada penemuan baru tentang budidaya paneli, ilmu-ilmu baru untuk bagaimana kita menjadi petani paneli yang lebih cerdas, lebih pintar, bahkan lebih berguna dan bermanfaat bagi teman-teman petani lainnya, bisa tulis di kolom komen. Dan juga jangan bosan-bosan memperingatkan atas apa yang saya lakukan mungkin kurang sempurna. Karena maklum saya adalah manusia, memiliki mata dua, mulut satu, telinga juga hanya dua. Tentu saya tidak sempurna para sahabat. Dan saya titipkan diri saya Wayan Rina Deswi, terlepas dari banyak kekurangan yang saya miliki, tentu juga karena setiap manusia ada lebih dan kurangnya. Semoga saja ada lebih yang bisa saya sampaikan di media sosial ini lewat channel YouTube Rinaya DSW ini. Tetap pundak saya tidak bisa saya lihat sendiri, maka pundak saya titipkan bagi saudara-saudara yang menyimak daripada konten video YouTube saya. Tentu ketika saya ada kekurangan, mohon isi di kolom komentar. Karena dengan Anda berbaik hati untuk mengkritik saya, demi saya menjadi orang yang lebih baik, itu adalah teman yang sejati bagi diri saya. Tapi ketika Anda memberikan manis-manis baik-baik saja, tapi sesungguhnya hati Anda tidak setulus yang Anda ucapkan, itu adalah musuh bagi saya. Karena apa? Anda bisa menjerumuskan saya karena saya tidak akan pernah introspeksi diri ketika apa yang orang bilang kepada saya baik-baik saja. Karena itulah manusia kadang-kadang bisa sombong karena banyak dihargai dan lupa terhadap bahwa semuanya ini adalah titipan. Tentu kita janganlah berhenti untuk setiap hari kalau dapat teman satu itu adalah suatu kekayaan dan rezeki Tuhan yang sangat luar biasa. Cukup begitu dulu, semoga bermanfaat. Artinya sharing santai petani paneli, bagaimana kita antisipasi hancurnya harga paneli dengan mengutamakan kualitas, dengan berbudidaya paneli yang lebih baik, yang lebih profesional. Jangan kita berpikir sempit, marilah berpikir terbuka, karena dengan terbukalah banyak ilmu yang kita dapatkan, karena petani butuh banyak ilmu untuk mencari solusi. Salam sehat kaya luar biasa, semoga petani semakin sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu.